Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Eh, kita akan membahas kelanjutan dari relativitas dengan sub pembahasan kali ini yaitu kesetaraan massa dan energi. Nah, oke. Nah, ini dikemukakan oleh Albert Einstein ya. Oke. Untuk selanjutnya perhatikan penurunan konsep atau rumus dan aplikasi ke dalam perhitungannya. Nah, di sini juga sama, saya akan ngasih penjelasan dengan ilustrasi yang sangat sederhana. Nah, tetapi mudah-mudahan dengan kesederhanaan ini dapat memberi penjelasan dan wawasan untuk kalian. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, kesetaraan massa dan energi. Ini menurut Einstein ya, Albert Einstein. Nah, ini penurunannya lama sekali. Kita hanya mengaplikasikan hasilnya ya. Ini Einstein menurunkan persamaan massa dan energi itu lama ya, dibantu oleh istrinya ya, yang ahli matematik gitu ya. Jadi Einstein bekerja tidak sendiri gitu ya. Ya. Sehingga anak kecil itu bisa menyatakan rumus Einstein ya. Ya. Ya, perhatikan. Ini energi diam. Energi diam itu bukan energi yang diam-diam begitu. Jadi energi yang dimiliki oleh benda-benda diam. Ya. Nah, nah, ini objek masanya taruh saja M. Ya. Kemudian eh, objek ini diamati oleh pengamat diam atau objek diamati ketika diam gitu ya. Nah, jadi ada dua tipe ya, objeknya diam, pengamatnya juga diam. Nah, oke, itu energi diam. Nah, berikutnya ini energi bergerak. Jadi ada energi diam, ada energi bergerak. Jadi energi yang dimiliki benda-benda yang sedang bergerak diamati pengamat diam. Atau energi dari suatu benda yang diamati oleh pengamat bergerak, tetapi bendanya diam. Ya. Nah, oke. Nah, contoh ini. Kemudian saya gerakan ya. Benda ini saya gerakan atau orang yang bergerak mengamati benda yang atas ya, gitu. Nanti nggak? Yang pertama benda bergerak, berarti pengamat diam. Yang kedua benda yang diam ya, diamati oleh pengamat yang bergerak dengan kecepatan tertentu gitu ya, mendekati kecepatan cahaya. Tuh. Oke, yang berikutnya ya, misalkan digerakkan ya. Nah, ini benda yang bergerak kalau ini pengamatnya yang diam ya dengan kecepatan sangat tinggi ya mendekati kecepatan cahaya. Nah, biarin oleh kecepatannya berapapun ya yang penting kita dapat menghitung kalau ada permasalahan. Nah, itu ketika bergerak dia memiliki energinya disebut energi bergerak. Ya. Nah, berikutnya energi kinetik. Berapa sih besar energi kinetiknya? Nah, perhatikan nih, saya turunkan ya. Dari kesederhanaan ini kita bisa menghitung berapa sih energinya. Nah, ini menurut Einstein yang penurunannya lama sekali, yang penelitian juga lama itu. Nah, ini benda ini massa diamnya taruh saja M. No, ya. Nah, kemudian benda yang ini itu masa yang bergeraknya kita sebut M ya. M gitu ya. Karena kecepatannya tadi kita sebut V. Nah, sekarang energi diam menurut Einstein bahwa energi itu sebanding dengan C kuadrat. Nah, kita enak saja nulis MC kuadrat ya. Nah, menurut Einstein energi diamnya E itu sama dengan M C kuadrat. Yang benarnya ini tulisnya adalah delta M ya. E sama dengan delta M C kuadrat. Jadi delta M itu adalah massa hilang menjadi energi. Nanti dibahas di radioaktif ya, delta M tuh kali C kuadrat ya. Nah, jadi nanti ini adalah energi diam sebuah benda ya. Ini E0 sama dengan M0 ya, C kuadrat. Nah, kemudian untuk benda yang sama diamati oleh pengamat bergerak atau untuk benda yang sama diamati oleh benda pengamat diam benda bergerak itu berarti tinggal nyontoh dari atas. Nah, ini bergerak itu besarnya M eh, C kuadrat. Udah ya? Udah? Atau nanti M-nya bisa diganti dengan menggunakan massa relativistik, yaitu M sama dengan M0 per akar dari. Nah, 1 dikurangi Pi kuadrat per C kuadrat ya. Itu. Nah, sekarang energi kinetik. Ya. Ini energi kinetik ya. Saya ini tulis dulu nih N0. Ini kita sebut E saja. Nah, ini kita sebut
kasih notasi EK. Nah, berapa energi kinetik? Nah, energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki benda-benda yang sedang bergerak. Nah, tetapi di sini harus direlativitaskan, nah, antara energi diam dan energi kinetik. Maka apa energi bergerak? Maka energi kinetik itu besarnya delta M, delta E ya. Nah, energi kinetik itu besarnya E dikurangi E0 ya. Ya, itu. Atau nanti boleh ditulis E sama dengan ya E0 ditambah energi kinetik. Nah, ini yang disebut dengan eh, kesetaraan massa dan energi. Oke, gampang ya. Jadi kita punya rumus dari kecepatan relativistik, kemudian dilatasi panjang atau kontraksi Lorentz ya, kemudian massa relativistik waktu ya. Kemudian yang ini yang terakhir adalah kesetaraan massa dan energi. Nah, Einstein itu berhasil memecahkan masalah tentang massa menjadi energi. Nah, ini yang rumus yang terkenalnya adalah mc kuadrat ya. Oke. Atau delta mc kuadrat ya. Diaplikasikan ke bentuk lain ya. Nah, Einstein dapat Nobelnya bukan dari bom nuklir ya, tapi dari sel surya ya. Dibahas di zat padat ya. Lanjut ke pembahasan ya. Jadi rumusnya pendek ya. E sama dengan N0 ditambah EK, atau kalian boleh menggunakan rumus yang ini, aplikasi lagi ya. Dari E sama dengan N0 ditambah EK. Nah, nanti N0-nya bisa E-nya diganti dengan yang ini, yang atas ya, yang atas. Atau yang ini nih. Dari sini bisa ganti E sama dengan ya, ini berarti M0 C kuadrat per akar dari ya. Akar dari 1 pi kuadrat per C kuadrat. Ini akarnya jelek nih. Nah, oke. Ya, saya gantilah biar agak bagusan dikit. Nah, ini berarti akar dari ya. Nah, itu ya. Nanti bisa dimasukkan ke sini. Lanjut ke pembahasan. Kita aplikasikan rumus-rumus kesetaraan massa dan energi ke dalam perhitungan. Ayo, mulai. Ini nomor 1. Nah, hitung besarnya energi yang dihasilkan dari sebuah kapur bermassa 400 gram jika kapur itu dijadikan bahan bakar reaktor PLTN. Kapur ya. Nyatakan dalam kilowatt, ini kurang itu ya. Kurang apa namanya? Kurang kilowatt ya. Kurang ini. Ini kilowatt ya. Gitu. Nah, perhatikan nih. Massa di sini M ya. Ini massanya massa diam tentu. M0 sama dengan 400 gram ya. 400 gram. Kalau dijadikan energi semua, berarti 4 kali 10 minus 1 ya. Itu. 4 kali 10 minus 1 kilogram. Atau 0,4 ya karyanya. Nah, energi diamnya berapa? Energinya itu mc kuadrat ya. Nah, ini dianggap total menjadi energi, padahal tidak semua. Kan ada sampah nuklir nantinya. Nanti dibahas di radioaktif ya. Nah, ini berarti 4 kali 10 pangkat minus 1 kalikan. Nah, ini 3. Kecepatan cahaya itu 3 kali 10 8 meter per sekon ya. Nah, 8 kuadratkan nih. Ini berarti 4 kali 10 pangkat minus 1. Nah, ini 9 kali 10 pangkat 16. Gede bener nih. Ini berarti 36. 36 kali 10 pangkat nih 15 apa? Joule. Ingat 1 joule itu kalau di-wattkan itu tinggal dibagi 1 ya. Maka dayanya itu kan energi per waktu. Waktunya 1 detik. Nah, berarti ini P sama dengan 36 kali 10 part 15 dibagi dengan 1. Ya sama saja dengan 36 kali 10 pangkat 15 ya, watt. Gitu ya. Gede ya. Gede benar ya. Nah, sekarang dinyatakan dalam kilowatt. P nyatakan tinggal dibagi aja, dibagi 1000 ya. Berarti tinggal 36 kali 10 pangkat 12 kilowatt ya. Nah, sekarang kalau mau menghitung rumah, berapa sih rumah yang bisa diterangi oleh kapur yang 400 gram ini? Nah, itu berarti tinggal dibagi. Per rumah misalkan rata-rata 1000 watt. Ya. Per rumah rata-rata 1000 watt. Misalkan. Berarti tinggal ini aja.
jumlah rumah sama dengan 36 10 pangkat 12 ya, dibagi dengan 10 pangkat 3 ya. 1000 ya, 1000 watt ya. Ini berapa nih? Jadi 36 kali 10 pangkat 9 buah ya, rumah nih. Keren kan? Nah, makanya tenaga nuklir itu memang benar-benar dahsyat ya. Kalau 1 gram aja udah bisa menerangi Pulau Jawa gitu ya. Untuk beberapa jam gitu ya. 1 gram ya. Apalagi dengan kilogram ya. Nah, makanya ramai-ramai negara-negara terutama yang aliran airnya tidak ada seperti daerah Timur Tengah itu susah air ya. Tidak ada aliran air yang benar-benar langgang ya, tidak seperti di kita. Nah, itu ramai-ramai buat PLTN. Di Eropa juga sama, PLTN-nya. Kenapa di Eropa pakai PLTN? Ya susah, airnya nanti musim dingin ya beku. Nah, ya kalau yang beku berarti tidak ada aliran. Kalau tidak ada aliran air ya mati itu PLT-nya, pembangkit listrik tenaga airnya gitu. Maka PLTN itu ya. Itu ya. Nah, dengan penemuan Einstein itu, maka berkembanglah teknologi yang lebih maju lagi. Oke, lanjut ke pembahasan. Soal nomor 2 saya percepat aja. Hitung kecepatan seorang pengamat agar benda yang ia amati memiliki energi kinetik setengah kali dari energi diamnya. Oke, perhatikan. Nah, ini berarti energi kinetiknya nih. Energi kinetik itu setengah dari energi diamnya. Ya, ditanyakan kecepatannya berapa sih gitu ya. Udah, jawab dengan ini. E sama dengan E0 ditambah EK ya. Oke? Ditambah EK. Nah, perhatikan nih. Yang ini turunkan. Ya. M 0 ya, yang tadi tuh. Nah, akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Ya. Ini sama dengan E0 ya. Nah, ini kali C kuadrat ya. C kuadrat. Kan asalnya E sama dengan M C kuadrat ya. Nah, di sini M-nya ganti dengan M0 C kuadrat per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Gitu ya. Nah, dan ditambah EK ya. Nah, ini rumusnya yang tadi dikembangkan dari atas ke bawah ya. Gitu. Nah, tinggal masukkan sekarang. Nah, ini adalah E0 ya. Atau saya hapus dulu yang ininya, yang hapus ya. Oke. Nah, nanti diperoleh bahwa ini ya, ini sama dengan ini ya. Nah, berarti E0 per akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat ya. Itu sama dengan E0 ditambah EK ya. Gitu. Oke, nah ini bolehlah rumus akhir. Ya. Kita gunakan rumus ini. Nah, berarti E0 per X lah boleh sama dengan E0 ditambah EK ya. Oke, ini apa R namanya tulis saja per X ya sama dengan, nah ini bisa dipakai lebih cepat. Nah, ditambah dengan setengah ya, setengah R0 ya. Catat aja nih. Nah, ini 1 per X sama dengan 1 ditambah setengah ya. Berarti 1 per X sama dengan 3 per 2 ya. 3 per 2. Kiri kanan, ini 2 per 3 jadinya. Ini sama dengan X ya. Nah, udah. Jadi X sama dengan 2 per 3 ya. Nah, X-nya apa? 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Akar kan? Nah, akar. Ini 2 per 3. Nah, nanti kalau pilihan ganda, kalian tidak usah lewat ini yang jalur panjang ini ya. Nggak usah lewat ini. Kenapa? Lama, kelamaan. Jadi nanti kalian begini aja. Nih, kalian masuk sini dulu. Nah, masuk sini. Nah, setelah itu masuk ke sini ya. Nah, oke. Nah, atau terakhir, oh ini 1 ditambah setengah berarti 1/2. 3 per 2, 3 per 2 kuadrat kan. Nah, berarti nanti hasilnya 1 pi kuadrat per C kuadrat ya. Sama dengan 4 per 3 ya. 4 per 3. 4 per 9, sorry. 4 per 9. Jadi nanti pi kuadrat per C kuadrat sama dengan, nah 1 dikurangi 4 per 9 ya. Ya, berarti pi kuadrat sama dengan, nah 5 per 9 C kuadrat. Nah, pi sama dengan 1 per 3 C akar 5 gitu ya. Tuh, jadi kecepatan pengamat seperti itu. Ya, gampang ya. Kalau pilihan ganda nanti saya latih pilihan ganda untuk menggunakan rumus-rumus cepatnya tanpa utak-atik lagi. Itu apa? Nanti nulis-nulis yang panjang gitu. Oke. Yang penting apa kan rumusnya?
Ya. Benda saat bergerak memiliki energi kinetik 2 kali dari energi diamnya. Hitung besar kecepatan benda itu. Tadi pengamat, sekarang benda yang bergerak. Nah, oke, sama seperti yang tadi. Nah, berarti energi kinetik itu 2 kali energi diam. Ya. Nah, berapa kecepatannya? Mirip yang tadi, 2 tambah 1. Berarti 3 kuadratkan ya. Berarti nanti eh, bisa dibagi. Berarti 1 dikurangi 1/9 ya. Perhatikan nih. Berarti E 0 per ya, akar dari 1 pi kuadrat per C kuadrat sama dengan E 0 ya, itu ditambah EK ya. Oke. Nah, E 0, nah per X saja sama dengan E 0 ditambah 2 ya. 2 E 0. Nah, coret nih. Ya. EK-nya kan 2 E 0. Nah, berarti ini kan 1 per X sama dengan 3 ya. 1 ini 1, 2, 3 ya. Maka X sama dengan 1/3 ya. Nah, berarti X kuadrat sama dengan 1/9 ya. Kenapa sih dikuadratkan? Karena di dalam X itu ada akar nih. Ini yang ini nih. Nih, ya. Gitu. Nah, berarti 1 tinggal pi kuadrat per C kuadrat ya sama dengan 1/9. Nah, kalian boleh begini. Oh, 3 dibagikan 1/9 kuadratkan ya apa? 1/3. 1/3 kuadratkan 1/9. Nah, berarti boleh begini. 1 dikurangi 1/9 ya. Gitu ya. Oh, maka pi sama dengan akar dari, nah ini kan 9 kali 1 berapa? 9 kurangi 1, 8. 8/9. Nah, C kuadrat. Nah, berarti P-nya itu 8 di akar berarti 2, 9 di akar berarti 3, berarti 2/3 C akar 2, gitu ya. Gampang ya. Ini kecepatan tinggi ya mengerjakan soal ini. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, saya cepat-cepat. Nah, ini 1/4 nih. Nah, berarti cara cepatnya begini. Oh, berarti energi kinetiknya itu satu E0 ditambah 1/4 ya, E0. Nah, udah berarti berapa? 5/4 ya. 5/4 E0. Nah, tinggal E0 per X ya sama dengan E0 ditambah EK ya. Itu. Maka E0 per X ya sama dengan E0 ditambah 5/4 ya. 5/4 ya, EK. Ntar kalau salah. Ya, benar. N0, coret nih. Udah. Nah, maka, nyoretnya nggak keluar nih. Berarti ini 1 per X sama dengan 9 ya. 9 per 4 ya. 4 kali 1, 4 ditambah 5 kan. Nah, udah. Maka X kuadrat. Ini berarti 16 per 81 ya. 16/21 ini berarti 1 dikurangi pi kuadrat per C kuadrat. Nah, nanti diperoleh 16/81. Sudah? Maka pi kuadrat per C kuadrat itu 1 dikurangi 16/81. Nah, maka pi kuadrat sama dengan 81 dikurangi 16 dibagi dengan 81 C kuadrat. Nah, nanti diperoleh pi sama dengan akar dari ini. Udah jelas di sini 81 di akar berarti 1/9 ya. C akar dari ini 81 dikurangi 16. Nah, berarti 65 ya. 65 gitu. Gampang kan? Ya. Itu soal yang keempat, aplikasi dari kesetaraan massa dan energi. Ya, mudah-mudahan dengan tampilnya 4 soal ini kalian memahami dan mengerti ya, sehingga mampu mengaplikasikan konsep ke perhitungan-perhitungan yang kalian temukan ya. Next video, latihan 1 relativitas. Jadi nanti kita akan membahas dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian. Dan share ke teman kalian supaya kita sama-sama belajar fisika terutama relativitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.